Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Analisa Keuangan dan Penganggaran, pokok bahasan kita yaitu berkenaan dengan analisis rasio nilai pasar atau market value ratio. Rasio nilai pasar merupakan rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Dengan kata lain, rasio nilai pasar ini dapat memberikan perbandingan antara kinerja fundamental perusahaan dengan prospek bisnis yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. Selain itu, bagi investor, rasio nilai pasar juga dapat memberikan informasi apakah nilai buku perusahaan sebanding dengan nilai pasarnya. Hal ini tentunya terkait dengan keputusan investasi saham yang akan dilakukan oleh investor tersebut, sehingga membutuhkan analisa dengan menggunakan rasio nilai pasar. Sebagaimana kita ketahui bahwa analisis rasio keuangan seringkali dilakukan perusahaan untuk melihat kondisi kesehatan sebuah perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dalam bentuk saham, tentunya juga memperhitungkan rasio nilai pasar yang menjadi salah satu bagian dari analisis rasio keuangan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari sebuah perusahaan tersebut. Rasio nilai pasar ini merupakan rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, hingga arus kas, sehingga kita dapat mengetahui kondisi dari perkembangan harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio nilai pasar ini digunakan untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu. Tentunya melalui rasio nilai pasar kita akan memahami pemikiran dari investor atas kinerja dari sebuah perusahaan. Rasio nilai pasar ini memperhitungkan kondisi pasar saham terhadap kinerja perusahaan, sehingga dibutuhkan yang namanya analisa terhadap rasio nilai pasar tersebut untuk memperhitungkan kondisi pasar saham yang merupakan salah satu indikator terkait dengan kinerja dari sebuah perusahaan. Rasio nilai pasar ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu saham. Karena ukuran prestasi perusahaan yang dinilai paling lengkap bagi pemegang saham itu adalah nilai dari suatu saham tersebut, serta dapat membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa investasi saham dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Namun, rasio nilai pasar ini tidak mempunyai ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi rasio serta tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan pada harga saham maupun jika dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini perlu analisis rasio keuangan yang lainnya, tidak hanya berpatokan pada rasio nilai pasar saja. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa
Rasio nilai pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan antara harga saham dengan laba dan nilai buku per saham, sehingga semuanya berkorelasi dengan harga saham. Rasio nilai pasar ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan oleh investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang dengan melihat atau menganalisa rasio dari nilai pasar perusahaan tersebut. Rasio nilai pasar juga memberikan informasi seberapa besar masyarakat atau investor atau para pemegang saham menghargai perusahaan. Sehingga dalam hal ini mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku saham. Tentunya saham yang dibeli tersebut nilainya harus melebihi dari nilai buku yang tercatat dalam perusahaan tersebut. Rasio nilai pasar mengukur harga pasar saham perusahaan, tentunya ini relatif terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio ini. Kenapa demikian? Karena rasio nilai pasar kebanyakan dipergunakan oleh investor untuk menilai apakah investasi pembelian saham yang dilakukannya akan menghasilkan dividen yang besar, atau bagi calon investor dapat dijadikan dasar untuk membeli dan memilih salah satu saham yang kira-kira memiliki potensi mendapatkan dividen yang besar. Maka perlu dilakukan analisis dengan rasio nilai pasar. Ada 3 manfaat yang dapat dirasakan dari adanya rasio nilai pasar ini. Yaitu yang pertama adalah sebagai tolak ukur korporasi dalam memberikan imbalan investasi kepada investor melalui pembagian dividen perusahaan. Karena dalam rasio nilai pasar terdapat indikator atau rumusan yang berhubungan dengan nilai saham per lembarnya dan juga rasio yang berhubungan dengan perhitungan dan pendapatan masing-masing saham tersebut berupa dividen. Yang kedua yaitu bagi investor, rasio ini merupakan rasio penilaian dan evaluasi dalam melakukan investasi. Rasio nilai pasar nyatanya mampu menunjukkan kinerja sekuritas dalam pasar modal. Selain itu, dari segi rasio pasar, investor nyatanya juga memperhatikan terhadap debt to equity ratio sebelum melakukan investasi. Besarnya hutang tentunya akan mempengaruhi terhadap leverage dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, investor ini menggunakan rasio nilai pasar untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap nilai investasi yang dilakukannya. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai salah satu dasar penilaian yang digunakan untuk melakukan investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Karena dalam investasi jangka panjang, investor ini mengejar terhadap adanya pembagian dividen dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Karena rasio nilai pasar ini dipergunakan untuk menilai sekuritas perusahaan yang go public, tentunya terbagi menjadi 5 jenis rasio nilai pasar yang dipergunakan.
Yaitu yang pertama adalah rasio pendapatan per lembar saham atau lebih dikenal dengan earning per share. Yang kedua yaitu rasio harga laba atau price earning ratio. Yang ketiga adalah rasio pasar per buku atau market to book value ratio. Yang keempat yaitu rasio pendapatan dividen atau dividend yield ratio. Dan yang kelima adalah rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio. Ini 5 jenis rasio nilai pasar yang dipergunakan untuk menilai kinerja saham perusahaan. Terkait dengan rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share ratio, ini biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajemen perusahaan. Earning per share ini menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan atau biasa dikenal sebagai return dari setiap lembar saham. Semakin besar nilai earning per share-nya, maka semakin besar keuntungan yang diterima oleh pemegang saham. Dalam arti bahwa investasi yang diberikan dalam bentuk saham memberikan keuntungan yang sangat besar dengan adanya earning per share tersebut. Rumus dari earning per share yaitu laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang sedang beredar. Selanjutnya adalah rasio harga laba atau price earning ratio, di mana price earning ratio ini menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Investor ini menggunakan rasio ini untuk memproduksi kemampuan atau memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Artinya, investor menggunakan rasio price earning ratio ini untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Kesediaan para investor untuk menerima kenaikan price earning ratio sangat bergantung pada prospektif dari perusahaan tersebut. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi tentunya memiliki price earning ratio yang tinggi pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki price earning ratio yang rendah pula. Rumus dari price earning ratio yaitu harga pasar per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham dikali 1 kali. Sehingga dengan mengetahui rumusan dari price earning ratio tersebut, maka kita dapat memahami bahwa rasio per earning ratio ini yang tinggi mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa mendatang atau di masa depan. Sebaliknya, kalau per earning rasionya rendah, menunjukkan bahwa prospektif bisnis perusahaan ini kurang menarik sehingga investor tentunya tidak minat untuk menanamkan investasinya pada perusahaan tersebut. Ketika investor menilai perusahaan memiliki pertumbuhan yang baik untuk jangka panjang, maka harga saham tentunya akan naik. Sehingga price earning ratio yang akan meningkat. Meskipun begitu, price earning ratio yang
kita ketahui memiliki nilai tinggi juga mengidentifikasikan atau mengindikasikan bahwa harga saham perusahaan itu mahal. Dalam hal ini tidak sebanding dengan earning per share yang dihasilkan. Kenapa? Karena rumusan dalam earning per share ini adalah untuk mengetahui berapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari per lembar sahamnya. Tapi kalau berbanding lurus dengan price earning ratio, tentunya, walaupun perusahaan tersebut memiliki perspektif yang baik untuk kedepannya, tentunya juga harus diperhitungkan mengenai earning per share rasionya. Yang berikutnya adalah rasio pasar per buku atau market to book value ratio. Rasio ini menunjukkan berapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Di mana semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tambahan kekayaan yang dapat dinikmati oleh pemilik perusahaan. Jika harga pasar berada di bawah nilai bukunya, tentunya investor memandang bahwa perusahaan tidak cukup potensial. Sedangkan bila seorang investor pesimistis atau prospek terhadap suatu saham, banyak saham yang akan dijual pada harga di bawah nilai buku. Sebaliknya, jika investor optimis, maka saham akan dijual dengan harga di atas nilai buku. Maka berkaitan dengan market to book value ratio ini perlu sebuah analisa di mana untuk mengetahui apakah investor tersebut itu dalam kondisi optimis atau pesimis. Karena kalau optimis, maka saham dapat dijual di atas nilai buku. Sedangkan kalau investor pesimis, maka saham yang akan dijual itu berada di bawah nilai buku. Untuk mengetahui hal tersebut, tentunya rumusan dari market to book value ratio ini adalah harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham dikali 1 kali. Dengan adanya rumusan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa nilai rasio dari market to book value ratio atau rasio pasar per buku bila mana ukurannya kecil, yaitu kurang dari 1 kali, dapat mengidentifikasi atau mengindikasikan bahwa harga saham perusahaan terbilang masih murah atau undervalued, sehingga ada potensi untuk mendekati harga wajarnya. Sebaliknya, kalau rasio dari market to book value ratio ini lebih dari 1 kali, hal tersebut menunjukkan bahwa harga saham perusahaan lebih besar dari nilai bukunya, yang artinya harga saham cenderung mahal atau overvalue. Maka kita dalam menganalisa market to book value ratio ini dapat melihat apakah nilainya di atas 1 kali atau di bawah 1 kali. Kalau di bawah 1 kali, hal tersebut menunjukkan bahwa harga saham perusahaan masih terbilang murah. Sedangkan kalau lebih dari 1 kali, hal tersebut menunjukkan sebaliknya, yaitu harga saham perusahaan cenderung mahal.
Rasio berikutnya yang dipergunakan adalah rasio pendapatan dividen atau dividen yield ratio, di mana dividen yield ini merupakan rumusan dari dividen yang dibayarkan dibagi dengan harga saham saat ini. Dividen yield dinyatakan dalam bentuk persentase yang merupakan salah satu komponen dari total return atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang berhubungan dengan masalah saham. Dividen yield ini merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh oleh investor. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospektif pertumbuhan yang tinggi akan memiliki dividen yield yang rendah. Karena dividen sebagian besar itu akan diinvestasikan kembali. Kemudian, karena perusahaan dengan prospektif yang tinggi akan memiliki harga pasar yang saham tinggi, tentunya hal tersebut berarti pembagian dividennya juga tinggi. Begitu juga selanjutnya, ketika memiliki dividen yield yang rendah, hal ini menunjukkan bahwa dividen yang dimiliki oleh perusahaan cenderung dipergunakan untuk pengembangan perusahaan dengan diinvestasikan kembali. Rumus dari dividen yield ratio ini yaitu dividen per lembar saham dibagi dengan harga per lembar saham dikali 100%. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa perusahaan yang memiliki prospektif pertumbuhan yang tinggi akan memiliki dividen yield yang rendah. Karena apa? Karena dividen yang diperoleh sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian karena perusahaan dengan prospektif yang tinggi, yang berarti pembagian dividennya tinggi, maka dividen yield untuk perusahaan akan cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dipergunakan untuk pengembangan perusahaan. Sebagian kecilnya dipergunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Rasio berikutnya yang terakhir yaitu adalah rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan tentunya akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio dividen payout ratio ini yang nilainya tinggi. Pembayaran dividen juga mencerminkan terhadap kebijakan pembagian dividen di perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin lambat atau semakin kecil pertumbuhan pendapatan perusahaan. Kenapa? Ketika rasio pembayaran dividennya tinggi, berarti keuntungan yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang saham secara mayoritas. Karena hal itu, maka sebagian kecil keuntungan yang dimiliki baru diinvestasikan. Hal tersebut menyebabkan laju dari perkembangan atau pertumbuhan perusahaan akan melambat.
Karena apa? Karena keuntungan yang diperoleh secara mayoritas dibagikan kepada pemegang saham, tidak dipergunakan untuk pengembangan perusahaan ke depannya. Rumus dari rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio adalah dividen per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham dikali 100%. Dari rumusan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi akan memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah akan memiliki rasio pembayaran dividen yang tinggi. Untuk lebih memahami berkenaan dengan rasio nilai pasar tersebut, maka ada sebuah contoh kasus di mana PT Aeng Trikawijaya memiliki nilai pasar harga saham sebesar Rp4.000 per lembarnya. Sedangkan nilai buku per lembar saham tercatat sebesar Rp2.250. Informasi lainnya yaitu jumlah saham yang beredar saat ini sebanyak 500.000 lembar saham. Sehingga dari data tersebut dapat diperoleh bahwa laba bersih tahun ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah dan yang akan dibagikan sebagai dividen yaitu sebesar 200 juta rupiah. Dari kasus tersebut, maka kita dapat menghitung rasio nilai pasar berdasarkan pada indikator yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah kita dapat menghitung earning per share-nya, di mana rumusan earning per share ini adalah laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferred dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan yang diproyeksikan sebesar 500 juta rupiah. Karena tidak ada dividen saham preferred, maka nilai dari dividen saham preferred adalah 0. Terus dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham yang saat ini beredar yaitu sebesar atau sebanyak 500.000 lembar saham. Maka ketemu nilai dari earning per share-nya yaitu sebesar Rp1.000. Artinya nilai per lembar saham itu adalah sebesar Rp1.000. Sebagaimana kita ketahui bahwa earning per share ini adalah mengukur rasio pendapatan per lembar sahamnya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa pendapatan per lembar saham itu adalah sebesar Rp1.000. Selanjutnya yaitu kita dapat mengukur price earning ratio dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham dikali 1 kali. Sebagaimana kita ketahui dari kasus yang ada bahwa nilai pasar harga sahamnya yaitu sebesar Rp4.000 per lembarnya.
Dan pendapatan per lembar saham atau earning per share yang telah kita hitung, itu nilainya adalah sebesar Rp1.000. Maka dari nilai tersebut dapat kita ketahui nilainya adalah 4 kali. Hal ini menunjukkan bahwa nilai price earning ratio yang nilainya 4 tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki prospektif yang lumayan bagus di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kita dapat mengukur market to book value ratio, yaitu rasio pasar per bukunya. Nah, dari data yang kita miliki, kita masukkan dalam rumusan yang ada, yaitu harga pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar sahamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga pasar per lembar saham yaitu sebesar Rp4.000. Sedangkan nilai buku per lembar sahamnya adalah Rp2.250 dikali 1. Maka ketemu nilainya adalah 1,78 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai dari market to book value ratio ini lebih dari 1 kali, hal ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan lebih besar dari nilai bukunya, yang artinya harga saham cenderung mahal atau overvalued. Selanjutnya adalah kita akan menghitung dividen yield rasionya dengan rumus dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham dikali 100%. Untuk dapat menghitung dividen per lembar saham, maka kita harus menghitung nilai dividen yang akan dibagikan, yaitu sebesar Rp200 juta dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu sebanyak 500.000 lembar saham. Maka 200 juta dibagi 500.000 nilainya adalah Rp400. Artinya dividen per lembar saham sebesar Rp400 dibagi harga per lembar saham yaitu senilai Rp4.000 dikali 100%. Maka ketemu nilainya adalah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari dividen yield ratio itu hanya sekitar 10% saja. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi akan memiliki dividen yield yang rendah. Nilai 10% itu nilainya adalah rendah. Kenapa? Karena sebagian besar dari keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dipergunakan untuk pengembangan usaha, di mana keuntungan perusahaan diproyeksikan sebesar Rp500 juta, namun yang dibagikan sebagai pembagian dividen yaitu sebesar Rp200 juta. Selanjutnya kita akan menghitung berkaitan dengan dividen payout
ratio. Untuk menghitung dividen payout ratio ini, maka rumus yang dipergunakan adalah dividen per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham dikali 100%. Maka dalam hal ini kita dapat menghitung dividennya sebesar 200 juta rupiah dibagi dengan 500 juta rupiah. Hal ini juga dapat diperhitungkan bahwa untuk menghitung dividen per lembar saham dapat dilakukan bahwa 200 juta rupiah dibagi terlebih dahulu dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 500.000 lembar saham. Begitu juga untuk menghitung pendapatan per lembar saham, kita dapat menghitung 500 juta rupiah dibagi 500.000 lembar saham. Baru selanjutnya dikali 100%. Maka ketemu nilainya adalah 40% untuk dividen payout ratio. Dalam hal ini kita ketahui bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi akan memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah. Artinya pembayaran dividen dalam rumusan ini, dalam rasio ini masih di bawah 50%, yaitu nilainya adalah 40%. Mengapa hal tersebut dinyatakan bahwa perusahaan cenderung memiliki perspektif ke depan yang lebih baik? Karena keuntungan yang diperoleh sebagian besar dipergunakan untuk pengembangan usaha. Sebagai catatan penutup dalam perkuliahan kali ini, yaitu hal yang perlu dipahami adalah bahwa harga saham ternyata membawa pengaruh besar dalam kebutuhan investasi perusahaan. Namun, jangan hanya fokus pada rasio nilai pasar saja. Selain rasio nilai pasar, terdapat rasio keuangan lainnya yang bisa menjadi tolak ukur dalam kinerja perusahaan, seperti rasio probabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Maka dalam hal ini, untuk mengukur kinerja perusahaan dapat menggunakan rasio-rasio tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.